Kalau kita berbicara mengenai masalah militer atau peran TNI pada masyarakat Indonesia, sebetulnya dari segi sejarah tidak asing lagi. Kita start saja mulai dari ini. Bang Ali Sadikin. Bang Ali Sadikin adalah marinir dari Korps Marinir yang dipilih Bung Karno sebagai Gubernur DKI Jaya. Justru dari Bang Ali itu lahirlah Taman Ismail Marzuki, kemudian Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, kemudian Lembaga Bantuan Hukum dari tangan seorang militer. Yang pada waktu itu kaum aktivis mencaci maki tentang dwifungsi ABRI. Padahal menurut saya dwifungsi ABRI itu, ABRI juga bisa satria, bisa juga menjadi penguasa maksud saya birokrat. Itu tujuannya dia, karena itu dia masuk ke legislatif, yudikatif, eksekutif. ABRI di situ, itu dwifungsi. Tapi kalau kita telusuri lagi dalam sejarah Indonesia, khususnya Jawa, itu tentara itu menyatu dengan tubuh tanah Jawa, menyatu dengan tanah Nusantara. Sebagai contoh, Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang Raja Jawa yang pertama kali berani melawan VOC. Itu dia seorang pujangga, dia pencipta wayang, dia pencipta dapur keris, tapi dia juga sekaligus seorang raja. Bahkan kalau kita lebih mundur lagi, seperti Raja-Raja Singasari, Raja-Raja Majapahit dan yang lainnya itu, mereka berasimilasi secara sosial kepada masyarakat. Tidak seperti pengertian militerisme yang ada pada Barat, seperti Jerman, Rusia, Cina, dan yang lain-lain. Kita boleh dibilang banci ya, tapi tidak seketat itu. Jadi pengertian-pengertian seseorang sekarang yang anti tentang militerisme itu sebetulnya pikirannya kurang Nusantara, kurang berwawasan kebudayaan. Sebagai contoh begini, kalau ada yang namanya malapetaka, entah itu gempa bumi, tsunami, atau virus pandemi sekarang ini, justru yang bergerak tentara, yang digerakkan oleh Presiden, entah itu Yudhoyono, entah Presiden Gus Dur, entah Presiden Megawati, atau sekarang Pak Jokowi, adalah selalu militer di ujung tombak yang nomor satu. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki keterampilan yang paripurna dibanding sipil. Lihat, garang-garangnya partai oposisi tidak muncul sama sekali. Tidak ada itu dari PKS, dari FPI misalkan, yang berbondong-bondong nanganin COVID, tidak ada. Apalagi dari PDIP, partai besar. Nasdem ada, sedikit Nasdem ada. PSI ada, karena masih kurang kuat, masih kecil. Tapi partai-partai yang besar justru sama sekali tidak. Bahkan yang dipimpin oleh Pak Yudhoyono sendiri itu kurang masuk untuk membantu masyarakat. Sehingga yang tampak ya ABRI istana gitu. ABRI pilihan Pak Jokowi. Itu yang TNI yang di TNI istana yang merupakan di bawah komando Pak Jokowi, yang bergerak untuk menangani segala persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Demikian juga polisi. Polisi itu di masyarakat cair banget. Polisi itu selalu berbahasa Jawa. Sampai saya dulu pernah kerja sama dengan polisi membuat pameran lukisan. Saya tanya, kalau saya ditangkap polisi tidak bawa SIM misalkan, itu bagaimana caranya supaya kita lolos? Mas, lihat namanya dulu. Kalau dia Jawa, diajak bahasa Jawa halus, dan itu manjur. Begitu kita ajak bahasa Jawa halus, kita ya udah, lain kali jangan lintu dinten boten ngaten masih nggih. Langsung itu selesai persoalannya. Jadi dikotomi militer dan sipil itu sebenarnya sudah tidak zaman lagi. Siapakah yang akan jadi presiden tahun 2024? Saya rasa militer. Saya rasa militer karena saya tidak tahu Pak Prabowo atau bukan. Kalau sipil menurut saya kurang kuat. Jadi gilirannya sudah dikasih beberapa kali sipil, begitu-begitu saja. Barangkali saatnya diambil lagi oleh militer. Tapi saya bukan pemuja TNI, memuja militer. Saya adalah seorang demokrat. Karena itu saya suarakan pikiran saya lewat ini. Saya Kanjeng Pangeran Hardi Tanuwijaya. Terima kasih.